Agustus kemarin, resmi sudah pegawai UPT Taman Budaya Sumatera Utara boyongan ke arena PRSU. Setelah bertahun-tahun berkantor di arena Taman Budaya Sumatera Utara yang terletak persis di pusat kota Medan, yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33, para pegawai Taman Budaya Sumatera Utara itu akhirnya menyingkir ke wilayah agak pinggiran, yakni ke Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Kota Binjai. Tak hanya para pegawainya, gedung Taman Budaya Sumut yang selama ini menjadi wadah para seniman Medan berkarya pun ikut hambus ke lokasi eks Tapian Daya yang kini jadi pusat perbelanjaan dan ajang tahunan Pekan Raya Sumatera Utara. Padahal, menurut sejumlah seniman, setelah Tapian Daya berubah fungsi jadi pusat perbelanjaan dan arena PRSU, segala sarana dan prasarana yang dulu jadi ajang pertunjukan kesenian sudah tidak lagi dalam kondisi seperti dulu. Lalu, setelah TBSU pindah, di manakah seniman Medan akan menuangkan ekspresi keseniannya? Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti, sebab sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa memberi jaminan lahan dan gedung eks Taman Budaya Sumatera Utara itu akan tetap menjadi taman budaya, meski Ahyar Nasution, PLT Wali Kota Medan, menyebut jika Pemprov Sumut menyerahkan kembali lahan tersebut kepada Pemko Medan, maka Pemko Medan akan melakukan berbagai perbaikan dan pembenahan fasilitas di tempat itu, hingga aktivitas kesenian dan kebudayaan dapat berjalan baik. Jadi, siapapun dapat merasa nyaman mengeksplorasi minat, bakat, dan kemampuannya, kata Ahyar pada wartawan di Balai Kota Medan, Kamis 2 Juli 2020 lalu. Tapi seniman tak 100% yakin dengan pernyataan itu, sebab Ahyar tidak menyertainya dengan pernyataan hitam di atas putih. Apalagi posisinya hanya sebatas PLT yang harus bertarung untuk menjadi wali kota definitif pada Pilkada Desember nanti. Sedang dari calon wali kota saingannya pun tak pernah keluar pernyataan yang bisa membuat lega seniman terkait status taman budaya itu. Rumor yang beredar malah macam-macam, dan semuanya berujung pada satu titik: Taman Budaya Sumatera Utara tidak akan lagi sama wujudnya. Taman budaya tempat para seniman Medan berekspresi dan berdiskusi itu akan segera berubah fungsi. Bisa jadi karena ditukar guling, bisa juga karena dijual ke pihak swasta. Wujudnya pun bisa menjadi mal atau hotel. Yang pasti, lahan eks TBSU itu memang sangat strategis dan punya potensi besar untuk menjadi ladang bisnis. Padahal, menurut seorang seniman yang selama ini dekat dengan pejabat Pemko Medan, tidak ada sedikit pun desakan agar Pemprov Sumut segera pindah dari lahan TBSU yang milik Pemko Medan itu. Bahwa benar ada permintaan, tapi tidak juga harus sesegera itu, katanya. Lantas, siapa yang menghendaki TBSU harus segera hengkang dari lahan itu? Itulah pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang. Padahal, beberapa waktu lalu mantan Kadis Budpar Sumut, Dr. Wan Hidayati, sudah berhasil melobi DPRD Sumut untuk menggelontorkan dana 3 miliar rupiah bagi renovasi gedung TBSU yang memang sudah akhir. Tapi, entah kenapa proyek renovasi itu mendadak dibatalkan, dan dana 3 miliar rupiah itu dikembalikan ke Pemprov Sumut. Kabar yang beredar, alasannya hanya karena lahan TBSU itu milik Pemko Medan. Sesederhana itu
seolah tak bisa ditempuh jalan dialog. Bahkan Hidayati sendiri akhirnya malah dicopot dari jabatannya sebagai Kadis Budpar Sumut. Kini seniman Medan hanya bisa menunggu. Mereka sudah lelah protes dan mempertanyakan status TBSU itu. Sementara tak ada seorang pun pejabat Pemko Medan atau calon wali kota Medan yang proaktif menyahuti keresahan para seniman, sejumlah sarana dan prasarana pendukung yang ada di TBSU malah sudah diboyong pihak OPT TBSU ke arena PRSU di Gatot Subroto. Sampai serah terima pengelolaan gedung dan lahan itu dilakukan Pemprov Sumut ke Pemko Medan, seniman memang masih terus dibolehkan beraktivitas di area TBSU. Tentunya dengan sarana dan fasilitas yang tinggal seadanya. Dan tentu saja sebelum lahan TBSU itu benar-benar dipagari seng.